Udah San. Mau kuliah. Maju aja, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Waalaikumsalam. Hari ini kita lakukan perkuliahan pengganti ya, karena memang ternyata banyak nih ya saya hutangnya nih sama teman-teman untuk kelas ini. Pertama waktu tanggal kegiatan ini ya, ceramah umum kalau nggak salah, kemudian tanggal merah, kemudian kemarin anak saya sakit ya, jadi 3 kali nih ternyata ya. Dan ini yang untuk pertama kali pengganti hari ini kita presentasi, nanti juga yang berikutnya mungkin kita presentasi juga, yang ketiga juga presentasi ya. Jadi kita coba untuk hari ini mungkin 2 kelompok ya, karena nanti saya tadinya pengennya lanjut nih sampai 2 kali pengganti, tapi saya ada sidang, ada seminar proposal mahasiswa jam 1, jadi mungkin sekarang kita 1 kali pertemuan dulu aja ya. Jadi dalam waktu 50 menitan ke depan lah ya, kita lakukan presentasi untuk teman-teman APN U3 ya. Nah, kemarin teman-teman juga sudah ujian, semuanya sudah mengumpulkan, dan mungkin kemarin katanya agak ricuh di akhir gara-gara pinjam-meminjam catatan ya. Nah, nanti jangan gitu lagi, minjemnya jangan sampai heboh gitu ya, atau memang jangan sampai dia nggak bawa catatan lagi ya, kayak ujian kemarin. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, untuk hari ini kita presentasi tentang sistem demokrasi di Indonesia ya. Bagaimana masanya, kemudian sejarah perkembangan demokrasinya, lalu juga bagaimana sistem politik demokrasi ya. Nah, untuk itu sekarang mungkin sudah ditentukan siapa yang mau presentasi pertama kali? Halo Ibu, Diva teh ini mau presentasi Bu kelompok 1, cuman nggak bisa pertama ini soalnya lagi di jalan sama maunya kendala teknis mau share screen-nya. Boleh dilanjut sama kelompok lain dulu Bu? Oke, boleh yang kelompok 2 terlebih dahulu mungkin? Atau Kelompoknya Firman. kelompok siapa selain kelompok Diva? Iya Bu, ini atau kelompok 1 dulu aja Bu. Ini nyobain dulu share screen maunya sebentar. Oke, boleh, silahkan.
Sebentar ya Bu, lagi nge-freeze. Oke. Udah ada Bu sebelumnya? Sudah ada Diva. Sudah ada, boleh silakan. Baik Bu, dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 yang mohon maaf, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Dipa Syafila Bunga Dinanti, Gun-Gun Gunawan, Maulina Fauzi. Mohon maaf Ibu, jadi kita tuh lagi barengan ya Bu, jadi suaranya ke ini Bu, ke apa namanya teh, nggak kerekam gitu. Mantul. Iya mantul. Diulangi ya Bu ya. Jadi kita dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dipa Syafila Bunga Dinanti, lalu ada Gun-Gun Gunawan, Maulina Fauziana, dan Ram Kaisa. Boleh di next Maul. Yang pertama, demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara. Diulangi ya Bu ya, mohon maaf. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak minoritas dengan saling memberi perlakuan yang sama. Boleh di next Maulina? Nah, di sini ada sejarah perkembangan demokrasi Indonesia secara singkat. Sejarah singkat sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi hingga tahun 1959. Dijadikan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem demokrasi liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara barat yang bersifat individualistik. Jadi pada sistem ini tuh, Indonesia tuh masing-masing gitu. Menganut kayak sendiri-sendiri gitu, egoisme kalau sekarang. Nah, pada tahun 1959 sampai 1966 ditetapkan demokrasi terpimpin yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan demokrasi Pancasila. Model itu pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi rakyat. Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik, dan lain-lain semakin bebas. Nah, untuk pencetus demokrasi ini bakal dibacain sama Ram Kaesa, dipersilahkan.
Azan ini sebentar lagi. Lanjutkan. Pencetus demokrasi di Indonesia. Insinyur Riwai. Ibu ini dilanjut atau azan dulu, Bu? Gak apa-apa, dilanjut aja boleh. Oh iya, Bu. Sebentar. Oke. Dilanjut ya Bu. Pencetus demokrasi di Indonesia. Insinyur Soekarno memandang demokrasi yang tepat bagi Indonesia adalah demokrasi Indonesia yang memuat nilai-nilai perjuangan dari cita-cita kemerdekaan. Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia adalah demokrasi secara menyeluruh yang termasuk demokrasi secara politik dan ekonomi. Dalam hal ini, Muhammad Hatta bercita-cita menjalankan demokrasi menyeluruh pada pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi ekonomi dan politik. Sultan Syahrir sangat berbeda dengan pandangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tentang demokrasi. Jika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sangat tidak setuju dengan demokrasi yang cenderung menampilkan kapitalisme, maka Sultan Syahrir tidak setuju kepada demokrasi komunis dan sosialis. Sampai saat ini proses demokrasi di Indonesia berjalan baik dan membuat banyak negara berdecak kagum. Pada akhirnya negara Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Ibu izinnya pakai akunnya Ramka, soalnya dipakai share screen. Makasih. Demokrasi parlementer atau liberal tahun 1950 sampai 1959. 1 bulan setelah kemerdekaan, negara kita menganut sistem demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer dengan menggunakan UUD sementara DS. Ya, ada notifnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Demokrasi parlementer gagal karena, pertama, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Nah, sistem demokrasi parlementer berakhir ketika Presiden Soekarno merilis dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Nah, selanjutnya demokrasi terpimpin atau adalah lama 1959 sampai 1966. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya pada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong.
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR GR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah, basic human right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, sayangnya sistem demokrasi terpimpin ini justru menyebabkan berbagai masalah. Puncaknya adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Setelah itu, sistem demokrasi terpimpin ini berakhir. Lalu dilanjut, demokrasi Pancasila di masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi Indonesia yang ketiga. Masa ini Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab padanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya partai sebagai saran aspirasi rakyat tetap ada, namun dibatasi hanya ada 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Ketiga partai ini ditegaskan harus menggunakan Pancasila sebagai ideologinya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal PDD ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran Presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Sayangnya, di masa Orde Baru ini, kekuasaan yang dimiliki Presiden digunakan untuk menguasai politik. Sampai akhirnya gerakan mahasiswa berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden. Selanjutnya dibacakan oleh Gun Gun. Nggak ada yang seperti reformasi dari 1990 bersamaan waktunya dengan yang Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Ya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya UUD 1945 bagian batang tubuhnya karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Amandemen UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa Pematibi, inilah muncul beberapa indikator kemerdekaan Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Dari berbagai jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada pandangan mengenai demokrasi saat ini. Mengenai perkembangan demokrasi Indonesia pada saat ini telah berlangsung secara lancar. Akan tetapi pada aspek lain terdapat penyimpangan demokrasi. Untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia terbaru, maka hal yang menjadi sorotan utama adalah 2 hal, yakni pelemahan demokrasi dan penguatan demokrasi. Pelemahan sebuah sistem demokrasi tentu saja banyak contohnya. Salah satunya adalah otoriter. Saat ini Indonesia bukan negara otoriter. Adapun Presiden Jokowi tidak bisa berbuat secara otoriter. Hal tersebut tak terlepas dari sistem pembagian kekuasaan yang dijalankan pada sistem demokrasi Indonesia sekarang ini. Kecenderungan untuk melakukan penguatan demokrasi tidak ada, sedangkan pelemahan demokrasi mulai timbul gejala walaupun tidak signifikan. Banyak pakar menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada post-demokrasi. Berikut ini beberapa kondisi perkembangan demokrasi Indonesia pada saat ini yang sebaiknya kita tahu. Masyarakat terbatas untuk terlibat dalam bidang politik, hanya sebatas ikut serta menjadi pemilih dan pemilu, sedangkan yang
memiliki kekuasaan dalam dunia politik adalah para elit politik yang bisa berasal dari lingkungan pemerintahan maupun DPR. Lalu, fungsi partai politik bukan lagi alat untuk memperjuangkan cita-cita rakyat Indonesia atau untuk kepentingan umum. Namun partai politik saat ini cenderung berfungsi untuk melegangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Lalu ada pencitraan. Demokrasi di Indonesia yang mendapat tugas untuk mendorong berdirinya partai politik, membuat beberapa tokoh dan orang mendirikan partai politik. Tujuan partai politik itu untuk mendapat kekuasaan, salah satu yang dipilihnya dengan mengedepankan pencitraan. Lalu yang terakhir, menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Demokrasi Indonesia yang bergulir dampak langsung pada masyarakat. Beberapa partai politik dan anggota dewan dipilihnya melanggar hati nurani rakyat dan tidak menyuarakan kepentingan rakyat. Lalu selanjutnya disampaikan oleh Ramka. Ya, saya lanjut ya. Pandangan mengenai masa depan demokrasi. Demokratisasi meski kecil dan lambat mulai timbul dan bergerak dikatakan demikian karena belum terjadi perpindahan titik berat dan kerja institusi-institusi yang ada di samping itu. Yang ada di samping itu untuk jarak 5-10 tahun ini pihak yudikatif belum memiliki independensi penuh dan masih bergantung pada pihak eksekutif. Pemindahan tugas keamanan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah bukanlah suatu hal yang mudah dicapai. Demikian halnya dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Walaupun ada bahaya separatisme, sedangkan perlindungan hak-hak asasi warga sebagaimana tertuang dalam deklarasi PBB juga masih panjang. Alhasil yang terjadi adalah proses meningkatnya demokrasi secara perlahan dan berkurangnya kekuasaan pemerintah atas rakyat sedikit demi sedikit. Dalam hal yang demikianlah, pertanyaan pada awal tulisan ini patut dikemukakan karena membuat demokrasi bukanlah pekerjaan sehari dua hari dan menegakkan hukum juga bukan persoalan yang mudah. Ia tidak dapat dicapai hanya dengan membutuhkan tanda tangan saja karena kepentingan yang saling berbeda akan berlaga di tengah percaturan politik yang ada. Pemilu yang berjalan adalah cara untuk memberikan legitimasi bagi upaya demokratisasi yang sulit dicapai itu. Di sinilah terletak beberapa anggapan bahwa tradisi atau budaya politik haruslah sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga yang ada. Demikian sebaliknya karena dapatlah dimengerti ya jelas bentar Bu. Mengapa jawaban pertanyaan di awal tulisan ini berbunyi negatif? Untuk menjadi positif perlu perjuangan melalui serangkaian pemilu. Karena dari sini bisa dimulai perombakan aturan mengenai mekanisme kerja pemerintah, hubungan pusat dan daerah, serta perumusan kembali peran dan posisi institusi-institusi yang ada agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Baik, mohon maaf Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya ada yang mau ditanyakan nggak ke teman-teman kelompok 1? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya untuk teman-teman kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Selanjutnya kelompok 2 mungkin. Kelompok saya Bu, kelompok 8. Oke, boleh. Kelompok 8 silahkan.
Oh, kelompok 8, Bu. Oke, silakan kelompok 8. Ya, baik, akan saya mulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Kewarganegaraan, yaitu dari Petani Putri, dari saya Firman, dan dari Nashwa, akan melakukan presentasi mengenai pertanyaan yang telah diajukan pada pertemuan terakhir mengenai demokrasi. Baik, pertanyaan yang pertama, nomor 1, bagian B. Jelaskan mengenai sistem politik demokrasi di Indonesia. Nah, baik, dari sistem politik demokrasi di Indonesia ini, menurut Samuel Huntington, tahun 2001, sistem politik itu dibagi menjadi 2, yaitu yang demokrasi dan tidak demokratis. Nah, sistem demokrasi itu sistem yang menjamin hak warga negaranya dan didasarkan pada nilai, prinsip, struktur demokrasi. Nah, Indonesia itu pakai sistem politik apa? Sistem politik Indonesia itu pakai sistem politik demokrasi. Dari mana? Dilandaskan pada pembukaan Undang-Undang 45 pada alinea 4, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan kedaulatan rakyat. Nah, kata-kata kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Pada pasal 1 ayat 2 juga dinyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilakukan menurut ketentuan UUD. Nah, setelah mengetahui sistem politik demokrasi itu gimana sih sebenarnya? Jadi, sistem politik demokrasi itu adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia dalam suatu demokrasi. Jadi, setiap perjalanan negara ini yang dilakukan itu adalah suatu demokrasi yang disebut sebagai sistem politik demokrasi. Nah, sistem politik demokrasi Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 hal, yaitu strukturnya. Nah, ada struktur formal dan informal. Nah, struktur politik formal itu ada pemerintahan dan birokrasi yang disebut sebagai eksekutif. Nah, Presiden Jokowi itu disebut sebagai eksekutif. Nah, pada masa Orde Baru, ketika Undang-Undang 45 belum diamandemen, Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih MPR. Nah, tapi setelah reformasi, sistem ini dirubah dan dikoreksi sehingga tidak lagi dipilih oleh MPR, tapi dipilih oleh rakyat. Selanjutnya adalah lembaga legislatif, yaitu DPR dan MPR. Ya. Nah, di masa Orde Baru, lembaga legislatif memiliki kekuasaan yang terbatas. Nah, tapi di masa Orde Reformasi, DPR memiliki kekuatan yang lebih banyak, seperti hak angket, hak interpelasi, dan lain-lain yang diatur dalam pasal 20A, ayat 1 dan 3, Undang-Undang 45. DPD juga dibuat pada masa reformasi untuk memiliki fungsi legislasi. Dan yang terakhir adalah lembaga peradilan. Nah, pada masa Orde Baru, lembaga peradilan itu sudah ada peraturannya, itu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tapi kemudian direvisi dan memberikan hak yang lebih besar, dan juga dibuat Mahkamah Konstitusi yang fungsinya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan juga untuk menguji sengketa pemilu. Jadi MK ini adalah hasil dari era reformasi. Selanjutnya ada struktur politik informal. Informal ini apa? Yaitu partai politik sebagai ciri politik modern yang sudah ada sejak Orde Baru. Tapi pada saat itu dibatasi hanya 3 partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, Partai Nasional Partai Golkar, dan Partai Politik Pembangunan. Nah, tapi sekarang sudah berkembang karena partai politik lebih bebas untuk mendaftar. Jadi sekarang tidak terbatas lagi. Tugas dari partai politik ini adalah untuk komunikasi, sosialisasi, rekrutmen, dan pengatur konflik. Nah, selanjutnya yang terakhir selain partai politik ada LSM dan NGO yang kita tahu banyak di Indonesia ini, seperti mungkin contohnya Pemuda Pancasila salah satunya, dan banyak lagi Greenpeace, itu LSM dan NGO punya tugas menyampaikan kepentingan dan memberikan masukan berharga kepada sistem politik. Jadi mungkin singkatnya seperti masyarakat yang punya ketertarikan kepada politik dan membuat organisasi. Lalu setelah strukturnya, ada budaya politik yang berkembang dalam kelas sosial dan realitas masyarakat. Jadi budaya politik di Indonesia ini menurut Clifford Geertz dapat dibagi ke dalam 3 budaya, yaitu budaya abangan, aliran agama, dan kepercayaan leluhur, budaya santri yang bernafaskan Islam, dan budaya priayi. Jadi di Indonesia ini ada budaya abangan, yaitu budaya yang mungkin lebih kepada kejawen, tradisi ya, dan itu dapat dilihat dari partai-partainya. Dulu ada partai PNI, ada partai
banyak dan sekarang mungkin ada partai PDIP nah itu ya. Tapi kemudian ada budaya santri itu. Budaya santri itu berdasarkan pada pesantren atau yang bernapaskan Islam. Contohnya mungkin waktu zaman dulu ada Masyumi, lalu ada PPP waktu baru dan terakhir ada PKS itu. Dan terakhir ada budaya priai yaitu budaya yang keturunan dari para bangsawan. Nah, mereka ini budaya yang hanya ingin mempertahankan kekuasaan mereka yang sudah diberikan sejak zaman dulu dan mungkin sampai sekarang juga masih ada. Nah, lalu selanjutnya Indonesia terbagi menjadi kategori budaya pasif dalam budaya politik masyarakat secara umum yang bukan dari budaya ketiga itu adalah budayanya yang pertama budaya apatis yaitu acuh dan masa bodoh atau pasif dengan politik. Atau yang kedua ada mobilisasi yaitu didorong atau sengaja dimobilisasi. Seperti mungkin simpatisan yang diberikan imbalan untuk menghadiri demo itu mungkin mobilisasi. Lalu budaya politik partisipatif yaitu yang aktif. Nah, itu. Dan yang terakhir yang paling penting dari sistem politik demokrasi adalah lingkungan internal masyarakatnya. Jadi lingkungan internal masyarakat ini adalah tradisi dan adat istiadat Indonesia yang memberikan warna politik tersendiri. Jadi, misal partai politik harus selalu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi, itu membuat Indonesia memiliki sistem demokrasi Pancasila yang berbeda dari sistem demokrasi negara lainnya. Itulah ketiga struktur yang membangun politik demokrasi Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Feran yang akan menjelaskan 4 masa yang pernah diterapkan Indonesia. Silakan. Ya, jadi untuk menjawab nomor 2, ada 4 masa demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi liberal parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik, usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama, koalisi yang dibangun dengan gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak memiliki anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, demokrasi parlementer di Indonesia ini berakhir. Yang kedua, ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya partai-partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seseorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun, ketetapan MPRS nomor 3 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar seperti pada tahun 1960. Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal, dalam penjelasan Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Peristiwa G30 SPKI segera mengakhiri era demokrasi terpimpin. Pada 1969, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan digantikan Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bermaksud untuk mengoreksi sistem politik selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila ingin meletakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terlahir setelah proklamasi. Tetapi dalam perkembangannya, peran presiden juga makin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Demokrasi Pancasila selama era Orde Baru ditandai dengan dominasi ABRI atau TNI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, campur tangan pemerintah dalam partai politik dan kehidupan politik masyarakat juga terjadi. Kondisi ini berlangsung hingga Mei 1998 ketika Soeharto terpaksa mundur dari posisi sebagai presiden akibat people power yang dinamakan sebagai gerakan reformasi. Selanjutnya yang keempat ada demokrasi Pancasila era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Seperti demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang ingin merevisi praktik demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila reformasi juga ingin merevisi praktik politik dan pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpang. Pemerintahan B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto membuka belenggu terhadap kemerdekaan pers dan berbicara sesuai tuntutan reformasi. Pemilu bebas pertama setelah Orde Baru digelar pada 1999 menempatkan Ki Hajar Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat Indonesia, sampai masa pemerintah Presiden Jokowi yang kedua saat ini. Demokrasi di Indonesia masih harus mengalami tantangan dalam perkembangannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa. Untuk nomor 3 itu pandangan kami terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk pandangan kelompok kami, yang pertama itu, demokrasi telah menjadi salah satu amanat dari konstitusi di Indonesia melalui salah satu prinsip demokrasi, yaitu sistem pembagian kekuasaan ke dalam 3 koridor, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang kedua, demokrasi baru benar-benar mendapatkan ruang dalam sistem politik Indonesia di era reformasi, di mana Aspiral tahun 2004 menyebutkan bahwa Indonesia sedang berada dalam masa demokratis. Selanjutnya, demokrasi telah, untuk yang ketiga itu prinsip era reformasi adalah untuk mengembalikan kekuasaan tertinggi dari MPR ke Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekuasaan MPR didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara lainnya sehingga menimbulkan check and balance yang adil. Setelah 24 tahun reformasi, demokrasi di Indonesia terus meningkat. Tapi beberapa tahun terakhir tampak adanya penurunan demokrasi dan arogansi pemerintah dalam RUU KUHP, Omnibus Law, dan revisi Undang-Undang Minerba. Puncaknya, wacana perpanjangan masa presiden sedang digulirkan. Demokrasi Indonesia berada dalam fase yang mengkhawatirkan. Selanjutnya, yang nomor 4 oleh Firman. Baik, terima kasih kepada Nashwa yang sudah menjelaskan dan kepada Fer yang juga sudah menjelaskan sebelumnya.
mengenai pendapat kami mengenai masa depan demokrasi Indonesia. Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya, terlihat bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran. Indonesia kemunduran ini terjadi di dalam sistem politik demokrasi itu sendiri. Fenomena ini memang terjadi di dunia selain Indonesia, di mana demokrasi justru mati di sistem yang demokratis karena dukungan dari masyarakatnya atau karena apatisme masyarakat meningkat. Dari Jacobs dan Karakar di tahun 2015, kami kutip bahwa mereka menyebutkan setelah runtuhnya komunisme, sistem demokrasi juga berada dalam ancaman dari paham populisme dan popularisasi masyarakat yang meningkat. Di tahun 2024 nanti, melihat masa depan jangka pendek, Indonesia akan mengalami political realignment atau pergantian kekuasaan yang signifikan. Masa depan demokrasi Indonesia akan benar-benar terlihat setelah tahun tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari presentasi kami bahwa di Indonesia, bahwa sejak awal itu Indonesia memiliki sistem demokrasi yang oleh para pendiri bangsa disampaikan melalui Undang-Undang 45 pada alinea 4 dan pasal 1 ayat 2. Dan sendi-sendi sistem politiknya ada pada ide kedaulatan rakyat, negara berdasar atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan bertanggung jawab, dan sistem perwakilan. Sehingga Indonesia itu adalah negara demokrasi sejak lahirnya. Namun Indonesia baru berhasil menjadi negara demokrasi ketika era reformasi. Yang beberapa tahun terakhir mungkin sedang mengalami kemunduran. Semoga hal itu bisa berakhir kemunduran tersebut dan Indonesia bisa menjadi negara demokrasi yang baik. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 8. Teman-temannya ada yang mau bertanya nggak ke teman kelompok 8? Ini nggak ada yang bertanya nih dari tadi yang awal. Oke, silakan Firly. Firly ya? Oke, Firly silakan aja tanya ke teman-temannya ya, kelompok 8. Firman mungkin bisa menerima ini pertanyaan dari Firly nih di Baik, moderator ya, silakan. Oke, kepada Firly dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, kan tadi demokrasi di Indonesia saat ini kan menurun. Nah, bagaimana menurut kalian gitu, kelompok kalian, solusi agar demokrasi Indonesia itu kembali maju gitu? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Firly atas pertanyaannya. Langsung dijawab saja, Bu. Boleh, silakan Firman. Ya baik, kalau dari pendapat kelompok kami, memang nampaknya ada beberapa kemunduran dalam negara demokrasi Indonesia saat ini, walaupun mungkin bisa jadi bahan perdebatan tersendiri ya. Tapi bagaimana cara agar demokrasi itu sendiri bisa tetap berlangsung dan bisa membaik dalam kalau menurut kelompok kami, dalam negara demokrasi itu ada suatu mekanisme yang yang merupakan suatu anugerah mungkin ya, yang namanya pemilihan umum dan juga pembatasan periode presiden ya, itu salah satunya. Jadi dengan adanya mekanisme seperti itu, maka mungkin jika ada yang berusaha untuk merusak demokrasi itu bisa dihentikan dengan tidak dipilih kembali atau masa jabatannya berakhir, sehingga dengan berakhirnya masa jabatan masa seorang pemerintah, maka mereka akan berakhir juga mengurus negara ini, sehingga akan ada orang baru yang mengurus negara ini. Harapannya dengan sistem itu, maka demokrasi akan tetap berlangsung dan bisa lebih baik lagi. Jadi itu menurut kami ya, bahwa dengan adanya pemilihan umum maka demokrasi akan membaik. Terima kasih. Oke, cukup Firly. Cukup, terima kasih Firman. Ya baik, kembali ke Ibu. Oke, terima kasih Firman. Ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 8? Enggak ada, oke baik. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah presentasi kelompok 1 dan kelompok 8. Nah, jadi tadi ya menanggapi jawaban dari Firman ya terhadap pertanyaan Firly yang tentang agar demokrasinya kembali maju atau kembali lebih baik lagi gitu ya. Ini juga jadi bagian dari permasalahan yang muncul atau yang kemarin ya menimbulkan demonstrasi ya yang dilakukan oleh mahasiswa ya, oleh berbagai pihak, yang dimana
itu tidak jauh ya, atau ada kaitannya nih dengan bagaimana demokrasi di Indonesia saat ini ya. Tadi seperti tanggapan Firman pun demikian ya, bagaimana dengan siapa nih yang sedang memegang peranan gitu ya, sedang memimpin, lalu apakah sudah berjalan terlalu lama gitu misalnya ya, sehingga yang namanya demokrasinya tidak terlihat atau mengalami kemunduran gitu ya, dengan orang yang mungkin itu saja gitu ya menjalankan penyelenggaraan, yang melakukan penyelenggaraan negaranya ya. Jadi memang mungkin seperti kata Firman tadi ya, mungkin dengan adanya pembaharuan gitu ya, dengan dilaksanakannya kembali pemilihan gitu ya sesuai dengan waktu dan ketentuan yang ada gitu ya, mungkin itu akan sedikit banyak ya mempengaruhi ya bagaimana nanti demokrasi ini ke depannya gitu ya. Jadi memang sejauh ini ya pendapat dari teman-teman ya, baik kelompok 1 dan kelompok 8 mengenai demokrasi di Indonesia ya saat ini seperti apa ya, memang mungkin rata-rata punya tanggapan pandangan ya yang sama ya, bahwa mungkin penyelenggaraannya yang sudah mengalami kemunduran atau penerapannya yang masih kurang gitu ya, bagaimana seharusnya ya bisa diperkuat nih ke depannya seperti apa. Kemudian juga mungkin dengan adanya partisipasi nih dari masyarakat nih, anak-anak muda, mahasiswa ya, teman-teman kan sudah bisa sudah punya hak suara misalnya nanti dalam yang namanya pesta demokrasi ya, ikut serta gitu ya untuk menentukan, memilih gitu siapa yang menurut teman-teman baik gitu ya untuk menjalankan pemerintahan ya di negara kita ini ya. Nah, untuk teman-teman kelompok 1 dan 8 hasil presentasinya sudah cukup baik. Mungkin memang kurang berasa ya diskusinya, karena yang bertanya tadi nggak ada di kelompok 1, yang di kelompok 8 tadi cuma 1 orang nih. Jadi mungkin kurang greget jadinya ya, kurang hidup gitu. Nah, diharapkan nanti mungkin yang berikutnya bisa lebih banyak lagi, karena ini juga ada nilainya ya untuk yang bertanya, untuk yang memberikan jawaban, itu ada poin-poin tambahan yang tentunya akan mempengaruhi nilai tugas teman-teman ya. Jadi untuk nilai tugas UTS ya, ya saya informasikan lagi. Jadi teman-teman mengupload ya jawaban hasil nih presentasi teman-teman hari ini nih, misalnya ini kan dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint ya, teman-teman buat ke dalam Microsoft Word ya, baik pertanyaan 1, 2, 3, 4 secara individu ya, mungkin bisa kalau dari PowerPoint-nya bisa dipindahkan gitu ya, atau mungkin mau ditambahkan lagi sama teman-teman, mangga boleh, silahkan. Setiap orang harus mengupload. Kemudian juga poin dari pertanyaan yang ada ya. Tadi kelompok 8 dapat pertanyaan nih dari Firly, dicantumkan juga di laporannya ya. Untuk yang belum presentasi nggak apa-apa, tanpa tanya jawabnya dulu nggak apa-apa untuk diupload. Nah, tapi untuk nilainya mungkin saya akan submit nilai tugas teman-teman setelah semuanya presentasi. Jadi jangan, kalau misalnya nanti ternyata nilai kelompok 1 misalnya sudah ada ya, atau kelompok 2 udah ada, yang lainnya nggak ada gitu ya, mungkin nanti jangan heran gitu ya, karena yang udah presentasi baru 2 kelompok. Tapi jangan khawatir, karena kelompok lain juga pasti nilainya akan saya input, jadi masih bisa menyusul gitu. Dan mungkin bisa saja nanti kalau 1 dan 8 sudah saya upload, tapi ternyata ke belakangnya nih anggota kelompok 1 dan 8 banyak yang memberikan pertanyaan untuk kelompok lainnya, nilainya bisa saja nanti berubah juga ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ya mungkin sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertemuan berikutnya mungkin Huda, nanti saya minggu depan teman-teman ada jadwal kosong lagi nggak? Halo, minggu depan ada jadwal kosong lagi nggak? Paling hari Kamis, Bu. Hari Kamis. Oke, mungkin nanti saya WA Huda ya. Ada
tabrakan nggak sama jadwal saya di hari Kamis misalnya ya. Kalau enggak mungkin kita lanjutkan, nggak apa-apa gitu ya di pertemuan setelah Lebaran ya berarti ya, itu juga bisa kita lakukan, masih nggak apa-apa. Jadi nilainya juga aman, masih tetap bisa saya input kok sampai UAS pun gitu ya. Nah oke, untuk hari ini mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih banyak. Maaf sebelumnya, saya minta maaf lagi karena memang banyak ternyata perkuliahan kita banyak banget nih saya hutangnya sama teman-teman kelas ini ya, sampai 3 kali karena jadwalnya terus bentrok dan mau buat perkuliahan pengganti gagal lagi ya. Jadi saya mohon maaf. Kita masih ada 2 pertemuan lagi ya. Nanti itu untuk presentasi 6 kelompok lainnya yang belum presentasi. Jadi mungkin 3 ya untuk satu pertemuannya. Untuk itu terima kasih banyak nih, saya tutup ya perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu, waalaikumsalam. Waduh, lagi Selamat bareng-bareng nanti. Oke. Ya Ibu, habis tadi main jadi. Oh, tadi habis ujian? Iya, Bu, ngumpulin aja. Oh, ngumpulin. Take home ya? Oke. Ya Bu, ini ada salam dari Kamkes ya Bu. Katanya cantik banget. Ibu katanya cantik banget ya. Oke. Saya end meeting ya.